lagi dengan saya Wakid Nur Ananda. Kali ini saya akan mereview buku 9 langkah memikat hati dari lawan, mitra bisnis, dan pasangan. Oke. Ini adalah buku yang cara untuk Anda berkomunikasi ya guys. Ilmu komunikasi. Jadi di sini ada membaca kepribadian orang lain dari tipe wajah, tips trik membaca sifat-sifat orang lain, membaca tanda ragam senyuman, membaca tanda si dia tertarik pada Anda atau tidak, dan trik membaca tanda jodoh Anda. Di sini kita buka yang pertama ya guys, daftar isinya. Pada langkah pertama itu ada pada halaman 17 ini, kenali siapa diri kita. Jadi ini intinya buku ini tentang ilmu-ilmu komunikasi ya guys, untuk kalian yang sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain, dengan lawan jenis, dengan mitra bisnis, lawan juga ya. Jadi ini sangat recommended buat kalian yang lagi kesulitan untuk mencari, mendapatkan hati pasangan kalian. Kita lihat daftar isi, lalu pendahuluan ya guys. Jadi pendahuluannya kayak gini ya guys. Saya bacakan sedikit. Manusia dan kesuksesan. Semua manusia pasti ingin sukses, tujuan semua manusia itu. Tapi apa sih kesuksesan itu kan semua pasti juga belum bisa menjelaskan. Manusia terlahir dengan hasrat yang berperan untuk merangsang kebutuhan tubuh dan dirinya. Misal hasrat untuk makan, karena makanan dibutuhkan tubuh untuk tetap menjaga kesehatan dan kebugaran. Begitu pula dengan hasrat untuk sukses. Kesuksesan dibutuhkan oleh jiwa seseorang supaya dapat memicu dirinya untuk tetap bersemangat. Yang B guys, cinta dan kebahagiaan. Apa yang ada di dalam pikiran kita sekarang ini? Apakah kita menginginkan kesedihan? Tentu tidak kan? Ya, di dalam diri setiap orang pasti memiliki harapan untuk bahagia. Walaupun semua orang ingin bahagia, tapi kesedihan itu tetap ada. Kesedihan akan tetap mengiringi manusia. Manusia terjebak pada kata badai pasti berlalu, tapi tetap saja badai tetap akan ada. Mereka lupa kalau badai tidak selamanya memang, dan kebahagiaan juga tidak selamanya. Setelah ada masalah pasti ada masalah lagi. Kita mau baca bab mana ya guys? Cari yang menarik. Iya, saya dapat buku ini dari teman saya. Jadi waktu itu kan beli di salah satu toko buku, bukan sih, di sebuah event buku. Kita bareng-bareng beli dan kita gantian pakainya. Oh iya, di sini juga ada tips, trik membaca kepribadian orang lain, membaca sifat-sifat orang lain, bahkan ada membaca tanda senyuman.
ini ilmu komunikasi semua guys, banyak. Untuk kalian yang pacaran putus-putus terus, sepertinya ini recommended buat kalian ya. Langkah 9 menjaga hubungan seperti ini. Coba lihat, saya bacakan sedikit ya. Syarat penting dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang adalah keamanan dan kenyamanan. Yang pertama ya, rasakan emosinya. Rasakan emosi yang muncul saat kita berbicara dengan orang. Yang kedua, bangun kedekatan emosi. Membangun kedekatan dengan orang lain itu berhubungan dengan bagaimana kita berpikir, merasakan emosinya serta memancarkannya kepadanya. 3. Membangun motivasi. Untuk membuat orang lain nyaman, maka kita harus mampu memotivasi diri kita bahwa kita bisa membuatnya nyaman. Yang keempat, pancarkan energi persahabatan. Energi persahabatan begitu penting untuk membuat orang lain aman dan nyaman sama kita. Itu yang A tadi. Yang B, temukan persamaan. Yang C, latih diri mengendalikan amarah. Yang E, buang kecemasan dan kegelisahan. Yang F, rawat cinta kasih. Oke ya, ini bagian penutupnya. Penutup: cinta, kekuasaan, dan kesuksesan. Manusia modern itu unik ya sebenarnya. Dia itu, semua manusia sekarang itu mempunyai tujuan yang sama: rich, powerful, famous, kaya, terkenal, dan mempunyai kekuasaan. Jadi semua manusia di dunia sekarang itu seperti itu. Beruntung untuk mereka yang memilih jalan sunyi, yang sudah menalak 3 dunia. Di sini juga ada tips dan trik melihat kepribadian orang lain ya. Ini pokoknya recommended buat kalian yang ingin belajar ilmu komunikasi. Ini sangat recommended. Ini ya sampai bentuk mata juga guys. Ini ada bentuk mata bulat, mata turun, mata naik, mata dalam. Tapi kalau mata hati nggak ada. Bentuk telinga juga, telinga panjang. Saya bacakan sedikit tentang telinga ya. Telinga pendek. Telinga berukuran pendek menunjukkan kecenderungan bukan hanya mengumpulkan informasi, tapi juga memperhatikannya secara serius. Ini bentuk hidungnya. Bentuk hidung juga. Oh, ini yang mewakili kita. Hidung pendek, bakat kerja keras biasanya dimiliki oleh pemilik hidung pendek. Kalau orang Jawa nggak mungkin mancing. Ya mungkin ada, tapi rata-rata kan memang pesek kalau orang kita itu dibandingkan orang barat. Jadi pesek tadi gini, bakat kerja keras biasanya dimiliki oleh pemilik hidung pendek. Saya jadi ingat dengan kata-kata begini: bekerjalah seperti orang Jawa. Wah,
Jadi orang Jawa itu memang para pekerja keras sih, telaten kalau orang-orang bilang itu. Ini nggak ada bentuk kumis ya. Kalau kumis kan cuma laki-laki ya, jadi sepertinya nggak bisa spesifik gitu. Ini ada tips trik membaca sifat-sifat orang lain. Wah, sifat juga bisa dibaca. Gini, tidak harusin sampai senyuman juga ada ya. Senyuman juga ada. Senyuman berkerut, senyuman lebar, senyuman miring, senyuman sedikit melengkung. Wah, sedikit melengkung itu bagaimana ya? Senyuman yang menciptakan sedikit lengkungan ke atas pada sudut bibir sebelah kiri, menandakan potensi suka melecehkan. Namun kondisi ini hanya bisa diartikan melecehkan jika dalam keadaan marah. Wah, ini yang paling penting untuk kalian para kaum tuna asmara, kaum yang belum menemukan jodoh kalian. Wah, kita kayak seneng aku tapi kira-kira ora. Yang pertama ini guys, berikut ini akan diuraikan bagaimana cara membaca tanda ketertarikan dia kepada Anda. 1. Dia membuka hubungan dengan basa-basi. Kadang yang buka HP langsung chat kalian, halo gimana kabarnya. Wah, kita basa-basi pertama kira-kira gulai kue. Yang kedua, dia curhat di status media sosialnya. Wah, ini buat para geringan biasanya langsung ngechat kalau ada cewek yang sepertinya kesedihan. Wah. Yang ketiga, dia selalu ingin bertemu. Jadi guys, orang yang tertarik kepada Anda, dia selalu ingin bertemu dengan Anda. Yang keempat, dia bergurau dengan di sisi pujian dan rayuan. Jadi kalau ada orang yang guyon tapi juga ngerayu, juga memberi pujian, wah mungkin dia tertarik pada Anda. Yang kelima, dia berpenampilan yang menarik di perhatian Anda. Yang keenam, dia suka mencari perhatian Anda. Yang ketujuh, dia ingin Anda membalas perhatiannya. Yang kedelapan, dia menatap Anda lebih lama. Wah, ini kalau rame-rame dia itu fokusnya sama Anda aja. Yang ke-9, dia suka mengajak Anda berduaan. Yang ke-10, dia suka menunggu Anda. Ini yang tips dan trik. Yang selanjutnya, membaca tanda jodoh Anda. Yang pertama, Anda nyaman bersamanya. Tapi kalau sekarang mungkin nggak berlaku ya ada nyaman bersamanya, karena kita kan bersosialnya lewat media sosial. Jadi sulit untuk nyaman selalu bersama dia karena sudah bisa lewat media sosial. Yang kedua, dia nyaman bersama Anda. Yang ketiga, dia mau memahami Anda. Yang keempat, dia terbuka pada Anda. Wah, yang lain baca sendiri ya guys, kalau kalian udah beli, udah punya. Jadi itu ya isinya. Pokoknya banyak sekali sebenarnya yang tapi tidak bisa saya share
lebih luas, lebih banyak ya. Itu aja mungkin dari saya. Pokoknya ini recommended buat kalian yang ingin belajar tentang komunikasi dengan seseorang, dengan lawan bisnis, dengan mitra bisnis, dengan pasangan Anda. Semua pasti ada di sini. Oke ya, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.